Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp di segmen Intip Bintoro, inspirasi dan tips ala Bintoro. Intip terus. Intip terus. Parket pada umumnya memiliki dua jenis, yaitu parket yang solid dan parket yang laminated. Parket ini bisa kita gunakan untuk finishing dari lantai maupun dinding. Nah, dari kedua jenis tersebut, dia memiliki masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Tapi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membersihkan parket yang efektif untuk menghilangkan noda dan debu dari parket tersebut. Cara membersihkan parket yang efektif dan meminimalisir goresan. Yang pertama, hindari mengepel parket langsung dengan air. Maksudnya di sini yaitu mengepelnya tidak hanya dengan air, tapi dengan cairan-cairan khusus, dengan sabun mungkin, atau mungkin dengan air lainnya. Kita akan bahas. Nah, cairan yang bisa digunakan untuk mengepel yang pertama yaitu kita pilih material yang anti rayak. Jadi ini sudah ada cairan khususnya. Kemudian cairan selanjutnya yang bisa kita gunakan yaitu air dari lemon dan cuka. Jadi kita mengepel tidak menggunakan hanya air biasa gitu ya, atau air bening gitu ya, tapi kita ada campuran dari air lemon dan air cuka. Oke, selanjutnya kita juga bisa mewaxing bagian atau material dari parket ini. Kita waxing minimal 1 bulan sekali. Kita juga bisa coating, tapi coating ini dia minimal setahun sekali. Yang terakhir, hindari aktivitas yang akan menimbulkan goresan. Contohnya, kalau misalkan kita akan memindahkan barang, itu diangkat, jangan digeser atau digeret gitu ya, sehingga nanti tidak akan ada goresan di bagian lantai dari parket tersebut. Untuk lebih meminimalisir goresan pada lantai parket, teman-teman juga bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan karpet. Karpet ini bisa mencegah dari goresan karena nanti perabotan-perabotan yang di atasnya ini akan bertumbuh pada karpet, tidak langsung ke parket. Tapi hal ini akan mengurangi detail-detail cantik dari parket karena akan tertutup oleh karpet. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak pengen keindahan dari parket ini tertutupi, masih terlihat gitu ya, karena kita udah pasang parket, jadinya lantainya ini motif kayu, suasananya hangat. Kalau misalnya teman-teman nggak pengen menutupi hal-hal tersebut, teman-teman bisa menggunakan furniture yang menggunakan ganjal, kaki-kakinya itu menggunakan karet, sehingga dia ketika tergeser itu tidak akan langsung bergesekan dengan parketnya. Jadi karetnya ini kan dia lebih lembut gitu ya teman-temannya, lebih halus permukaannya, sehingga kalaupun tergeser tidak akan menimbulkan goresan. Selanjutnya teman-teman bisa menukar posisi, sering menukar posisi dari furniture yang ada di atas lantai parket teman-teman, sehingga furniture tersebut tidak menetap di satu tempat dalam jangka waktu yang lama, sehingga gesekan yang terjadi itu bisa lebih diminimalisir. Kalau misalkan dia menetap di posisi yang sama dalam waktu yang lama, itu akan ada potensi tergesek-gesek dalam waktu yang lama sehingga akan menimbulkan goresan. Oke, selanjutnya membersihkan noda dengan segera. Kalau misalkan ada noda yang jatuh ke atas lantai parket teman-teman, ini langsung dibersihkan, karena kalau misalkan dibiarkan dia akan berkerak, akan timbul noda-noda yang berkerak gitu. Jadi kalau misalkan kita bersihkan itu perlu adanya gesekan ekstra gitu, ada gosokan ekstra, dan ini bisa berpotensi untuk menimbulkan goresan pada lantai parket. Dan yang terakhir, teman-teman bisa gunakan vacuum cleaner untuk membersihkan lantai parket teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak pengen ada gesekan gitu dari pel atau mungkin dari sapu, teman-teman bisa gunakan vacuum cleaner.
Karena vacuum cleaner ini kan dia menyedot gitu ya, nggak kita gesek terus-menerus, sehingga mengurangi potensi adanya goresan pada lantai parket teman-teman. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang cara membersihkan lantai parket yang efektif dan meminimalisir goresan. Kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan, mungkin pertanyaan tentang membersihkan bagian-bagian lain dari rumah teman-teman, langsung tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp kalau teman-teman gak pengen ketinggalan inspirasi-inspirasi dan tips-tips selanjutnya ala Bintoro. Sampai jumpa di segmen Intip Bintoro selanjutnya. Intip-intip, Intip terus. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intip-intip, Intip terus.